Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati jamaah via online yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, Amin, amin, dipanjangkan umur kita, dilancarkan rizki kita, amin. dan tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis yang nomor 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ishtakaita fadha' yadaka haitsu tashtaki. Thumma qul bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Hadis ini menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita resep, ya, memberikan kita pelajaran. Ini hadis tentang doa, ya, doa untuk menyembuhkan diri kita sendiri, ya, doa untuk terapi diri kita sendiri. Ya, kalau orang Jawa itu istilahnya itu suwuk, ya, untuk menyuwuk diri kita sendiri, untuk mengobati diri kita sendiri. Jadi hadis Nabi ini, idza ishtakaita fadha' yadaka haitsu tashtaki. Ya. Jika kamu dalam keadaan sakit, fadha' yadaka haitsu tashtaki, maka taruhlah tanganmu kepada anggota yang terasa sakit. Ya. Misalkan kepala kita sakit, pusing, ya, atau perut kita sakit, atau anggota tubuh kita sakit, maka taruhlah tangan kita kepada anggota tubuh yang merasa sakit. Misalkan kepala sakit, pusing, taruh tangan kita ini di kepala. Ya. Tsumma qul bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Kemudian berkata, setelah tangan kita ditaruh ke tempat yang sakit, kita berkata, berucap, mengucap apa? Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. A'udzu, saya mohon perlindunganmu ya Allah. Bi'izzatillah, dengan keagunganmu. Biqudratihi, dan kekuasaanmu.
min syarri ma, dari rasa sakit yang aku rasakan. Ajidu min waj'i hada, dari rasa sakit yang saya rasakan ini ya Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan-Mu ya Allah, bi'izzatillahi, dengan keagungan-Mu, biqudratihi, dan dengan kekuasaan-Mu, min syarri ma, dari rasa sakit yang saya rasakan, min waj'i hada, sakitku ini ya Allah. Ya. Ini adalah doa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diri kita apabila kita merasa sakit. Ya, tubuh ini merasa sakit. Jadi kita nggak perlu ke dokter. Ya, nggak perlu ke dokter. Kalau sakit-sakit ringan, ya kita terapi sendiri. Ya, kita obati diri sendiri dengan metode doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila kita merasa sakit, maka taruhlah tangan kita kepada anggota tubuh yang sakit. Kemudian kita berkata, berdoa, mengucapkan apa? Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah, a'udzu, saya minta pertolongan-Mu ya Allah, bi'izzatillah, dengan keagungan-Mu, biqudratihi, dan dengan kekuasaan-Mu, min syarri ma ajidu, dari rasa sakit yang saya rasakan. Ya. Dari rasa sakit yang saya rasakan ini ya Allah, Panjenengan berikan kesehatan, Panjenengan berikan pertolongan hamba-Mu ini yang merasa sakit, beri kesembuhan, berilah obat. Ya. Ini resep, ya, resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah berdoa, ya, setelah kita berdoa tadi, ya, summa rfa' yadaka summa a'id dzalika watron. Setelah kita letakkan tangan kita kepada anggota yang sakit, terus berdoa, kemudian apa? Kemudian kita angkat tangan kita. Ya. Kita angkat, kita lepaskan tangan kita, summa a'id dzalika watron. Kita ulangi lagi selama 3 kali. Ya, witir ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Ya, pokoknya witir ganjil. Ya. Contoh saya praktekkan. Ya. Misalkan kepala saya sakit, pusing, ya, mungkin kena vertigo, ya, sakit di belakang kepala ini sakit. Ya. Kita letakkan tangan kita di belakang kepala. Kemudian berdoa, mengucapkan apa? Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Ya. Summa rfa' yadaka summa a'id dzalika watron. Kemudian tangan kita lepas. Ya. Lepas, kita ulangi lagi mengucapkan doa sampai 3 kali. Ya. Witir boleh 3, boleh 5, boleh 7, ya. Yang penting ganjil, ya. Nah, ini terapi metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang penting apa? Yang penting yakin, ya. Yang penting yakin bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Bahwa Allah lah yang memberikan penyakit kepada kita. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Ya. Penyakitnya yang memberi Allah, Allah juga yang memberi kesembuhan kepada kita. Maka dari itu kita harus yakin kepada Allah. Ya.
Yang memberikan sehat Allah, yang memberikan sakit itu Allah, yang memberikan rizki itu Allah, yang memberikan kita kedudukan itu juga Allah. Semua dari Allah kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini caranya. Ya, cara metode pengobatan untuk diri kita sendiri apabila kita sedang sakit, ya, sedang sakit. Rawahu Tirmidzi an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asaba ahadakum musibatun." Apabila dari kalian, dari kita terkena musibah, ya. Apabila dari kita terkena musibah, falyakul, maka ucapkanlah. Ya. Mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah. Yang menciptakan kita Allah. Dari sesuatu yang tidak ada bisa ada. Dari sesuatu yang tidak berwujud kita bisa berwujud. Ya. Jadi diri kita miliknya Allah. Dan semuanya yang berada di alam semesta ini akan kembali kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita ini salah kaprah, ya, salah faham. Seakan-akan lafaz atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini hanya untuk orang yang meninggal saja. Ya. Padahal tidak, ya. Seakan-akan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini untuk orang meninggal. Padahal anjuran dari Nabi, apabila kita terkena musibah, ujian dari Allah, maka kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah dengan apa? Ya, dengan hamba yang baik, dengan hamba yang patut dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya, ya, sebagai umat yang dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita patut bangga menjadi umat Nabi, kita patut bangga. Ya. Karena apa kita harus bangga menjadi umatnya Nabi? Malaikat Jibril kepingin, ya, ingin menjadi umatnya Rasulullah. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Rasulullah. Ya. Nabi Adam penasaran, ya, penasaran. Wahai ya Allah, siapa itu Rasulullah? Siapa itu Muhammad? Karena namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Ya. Dengan kalimat apa? Lafaz apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penasaran Nabi Adam. Siapa Muhammad ini? Ya, makhluk apa? Sehebat apa? Semulia apa? Sehingga namanya begitu mulia bersanding dengan namanya Allah. Ya. Dijawab oleh Allah, Muhammad adalah kekasihku. Muhammadlah yang memberikan rahmat seluruh alam semesta. Ya. Makanya Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita, ya, kita nggak menginginkan, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza asaba ahadakum musibatun. Kembali ke hadisnya Nabi tadi. Apabila kita terkena musibah, falyakul, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Jangan dikira lafaz atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un ini untuk orang yang meninggal saja. Karena ditulis di eh, apa kerenda mayat itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un, khusus orang meninggal, bukan. Ya, yang benar sebetulnya ini adalah kalimat ketika kita pertama kali terkena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Kemudian apa? Dilanjut dengan berdoa, Allahumma indaka ahtasibu musibati fajurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Allahumma ya Allah, indaka ahtasibu, dengan penyakit ini ya Allah, saya ingin diberi pahala, diberi balasan pahala ya Allah. Dengan musibahmu ini saya terima, saya menginginkan panjenengan ini memberikan pahala kepada saya. Fa'jurni fiha, maka balaslah sakit ini dengan balasan yang baik. Ya. Wa abdilni biha, dan gantilah musibah ini dengan ganti yang baik. Wa abdilni biha khairan minha, gantilah musibahmu yang diberikan kepada saya ini ya Allah dengan ganti yang lebih baik. Apabila kita terkena sakit, diganti dengan kesembuhan. Apabila kita terkena kerugian, kita diberi keuntungan oleh Allah. Apabila kita terkena musibah, kita diberi keselamatan oleh Allah. Ya. Doanya apa? Allahumma indaka ahtasibu musibati fajurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Ya Allah, dengan musibahmu ini, ahtasibu musibati, saya minta pahala ya Allah. Saya sabar menerima musibahmu ini ya Allah. Saya sabar menerima ujianmu ini ya Allah. Fa'jurni biha, maka gantilah musibah ini dengan pahala, dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur, dengan rasa sabar. Wa abdilni biha khairan, berilah musibahmu ini dengan ganti yang lebih baik, dengan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan. Ya. Ini adalah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita apabila terkena musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dihafalkan, ya, kudu hafal, ya, dihafalkan, ya. Yang penting apa? Yang penting kita itu yakin, mantep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting yakin, mantep. Ya. Ada satu cerita orang Madura. Ya. Orang Madura zaman dahulu itu sakit. Ya, sakit, dibawa ke Surabaya. Dibawa ke Surabaya karena mempunyai anak tinggal di Surabaya. Dibawa oleh anaknya ini, periksa, diantar ke dokter spesialis di Surabaya. Ya. Terus dokternya ini bertanya kepada orang Madura yang sakit ini, bertanya, sakit apa Pak? Sakit tabu. Ya, tabu ini perut. Ya. Kalau orang Madura itu bahasa perut itu tabu. Sakit apa Pak? Sakit tabu. Ya. Kalau sekarang itu diibaratkan dia ini orang Madura ini sakit liver. Ya, liver, sakit tabu. Akhirnya dokter itu memberikan tulisan, ditulis, ya, diberi resep. Ya, nggak tahu orang Madura ini yang ditulis dokter itu resep. Ya, karena kepercayaan orang pada zaman dahulu,
Orang yang menulis di kertas itu ibaratkan itu dikasih jimat, ya, disuwuk, dikasih jimat tulisan. Ya. Akhirnya dokternya memberi resep ini, Pak, resep Bapak bawa pulang. Ya. Harapannya dokter itu apa? Dibawa resepnya untuk diantar ke apotek untuk nebus obat. Dibawa oleh orang Madura yang sakit liver ini. Ya. Dibawa pulang, nyampe di rumah, dia ngambil air dalam gelas, ditaruh, resepnya ditaruh di dalam gelas yang berisi air. Diminum. Ya diminum. Minum kopi, diminum. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya oleh orang Madura tadi diminum, resepnya ditaruh di dalam gelas, dikasih air, diaduk, diminum. Ya. Besoknya sembuh. Ya. Yang perutnya sakit terkena liver itu sembuh. Waduh, mantep iki. Cocok iki. Yo, suwuane mandi. Ya. Jimati top iki. Padahal apa? Padahal yang diberi dokter adalah resep, resep untuk menebus obat. Ya. Karena orang Madura ini merasa yakin, mantep, ya, dengan dokter yang memberi resep tadi, akhirnya sembuh. Penyakit livernya sembuh, perutnya sembuh. Ya, ya, makanya kita butuh keyakinan. Ya, mari dari kita tambahi keyakinan pada diri kita, yakin kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan memberikan kita kebahagiaan, bahwa Allah yang akan memberikan kita jalan keluar, bahwa Allah lah yang akan memberikan kita kesehatan, ya, untuk menghadapi dunia ini, ya, karena di dalam dunia ini adalah penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Ya. Barang siapa yang tidak ingin diuji oleh Allah, yang tidak ingin diberi ujian oleh Allah, ya jangan hidup di dunia. Ya. Karena hidup di dunia ini berisi ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ya, hari ini kita senang, besok susah. Ya, terus senang lagi, terus, ya, terus. Makanya kita harus yakin bahwa setiap musibah yang diberikan oleh Allah, maka Allah lah yang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Ya. Itu dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya diriku ini hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan saya nantinya akan kembali lagi kepada Allah. Ya. Kita lahir di dunia ini nggak punya apa-apa, ya, tidak punya harta, ya telanjang. Kita lahir di dunia ini telanjang, nggak punya harta, nggak punya pakaian. Ya. Allah berikan rizki, Allah berikan ilmu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekayaan. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya, yang nantinya akan kembali diambil oleh Allah. Ya, kita meninggal nggak bawa apa-apa. Ya, apa yang kita miliki di dunia nggak akan kita bawa ketika kita mati. Harta kita nggak kita bawa. Jabatan kita tinggalkan, diambil oleh orang lain. Ya. Mobil yang kita kendarai, ketika kita mati, kita nggak naik mobil, ya, naik keranda, dinaikkan ke keranda. Mana mobilnya? Nggak kita bawa. Ya. Harta yang kita miliki nggak kita bawa sama sekali. Hanya 3 helai kain kafan lah yang menemani kita dan amal-amal kita ketika kita hidup di dunia. Ya. Nggak ada yang bisa menolong. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam
ing koto'a amaluhu illa salasin sodakotin jariyatin ilmin yantafa'u bih awwaladin solihin yad'ulah. Idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, mati, ing koto'a amaluhu, semua amalnya itu putus. Ya. Apabila anak cucu Nabi Adam ini meninggal dunia, semua amalnya putus. Illa salasin, kecuali 3 perkara. Ya. Kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara itu? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, bangun masjid, santunan anak yatim piatu, menolong fakir miskin, menolong teman, menolong saudara. Ya. Ini yang akan menemani kita ketika kita hidup di alam akhirat. Ya. Terus yang nomor 2 apa? Au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti kita ini ngaji bareng, mencari ilmu bersama-sama. Ya, tujuan kita apa? Supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, walaupun kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, paling tidak kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Ilmu yang kita miliki, kita amalkan sendiri. Kita amalkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita. Minimal untuk introspeksi diri kita sendiri. Mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri. Terus yang 3 apa? Awwaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang berbakti, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Nah, 3 perkara ini yang menemani kita ketika kita meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Makanya semua yang kita miliki adalah titipan. Ya, titipan dari Allah. Rizki kita, kesehatan kita, ini titipan. Ya, titipan dari Allah. Gak mungkin kita mulai seumur hidup kita sehat terus. Gak mungkin. Pasti kita akan mengalami sakit. Gak mungkin kita seumur hidup akan merasa susah. Gak mungkin. Pasti kita susah. Pasti kita akan diberi kesenangan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesusahan, kesulitan, pasti ada kemudahan, ada kebahagiaan. Ya. Ketika kita susah, pasti akan datang kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Idza asaba ahadakum musibatun falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fajurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Ya Allah, dengan musibahmu ini saya minta diberi balasan ya Allah. Dengan musibahmu ini saya menerima dengan rasa sabar, dengan rasa syukur. Panjenengan berikan balasan kepada kami ya Allah. Fajurni fiha, dengan balasan yang baik. Wa abdilni biha, dengan ganti yang lebih baik. Sakit ganti dengan kesembuhan, susah diganti dengan kebahagiaan. Ya.
tangisan diganti dengan senyuman. Ini adalah doa anjuran dari Nabi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahtum faqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir." Idza asbahtum, ketika kita bangun dari tidur, ya, melihat indahnya pagi hari, ya, melihat indahnya sinar matahari yang diberikan oleh Allah. Ya, ketika bangun tidur, kita membuka mata, berdoa kepada Allah. Berdoa bagaimana? Fakulu, maka berdoalah. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, di pagi hari ini kau berikan mataku membuka kembali. Wa bika amsayna, dan panjenengan ya Allah akan memberikan saya untuk menemui sore hari. Wa bika nahya, dan panjenengan ya Allah yang memberikan saya hidup kembali. Wa bika namutu, dan panjenenganlah yang memberikan kematian kepada saya. Wa ilaikal masir, dan panjenenganlah kami akan kembali. Ya. Allah lah yang menghidupkan kita, yang membuka mata kita, yang bisa melihat sinar di pagi hari, yang bisa melihat terbenamnya matahari di sore hari. Wa bika nahya, dan menghidupkan diri kita kembali. Wa bika namut, dari kematian. Ya. Karena tidur ini ibaratkan mati. Orang yang tidur sama dengan orang yang mati. Akalnya hilang, panca inderanya tidak berfungsi. Ya. Kita lihat kalau orang tidur, walaupun ditempeleng, ya, ditempeleng tidak akan membalas. Ya. Karena apa? Karena orang tidur bagaikan orang mati, sama dengan orang yang sedang meninggal. Ya. Ketika kita membuka mata kita kembali, alhamdulillah, nyawa saya dikembalikan lagi sama Allah. Saya bisa melihat sejuknya sinar di pagi hari. Wa bika amsayna, dan saya bisa melihat terangnya sinar matahari di sore hari. Wa bika nahya, dan saya bisa hidup kembali. Wa bika namut, dan Allah lah yang mematikan saya. Wa ilaikal masir, semua itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita ini butuh pasrah, ya. Butuh pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau dijadikan apa kita ini? Ya. Mau disuruh apa? Ya kita jalani. Ya, proses kehidupan ini kita lakukan sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jalani aja. Ya. Nanti hasilnya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Pasrah total wis. Kita kena musibah, kena masalah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Yang penting kita tetap berusaha ikhtiar untuk mencari yang terbaik. Ya. Ini doa. Ya. Doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Ya. Kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini 3 hadis ini adalah penting buat kita.
Ya. Untuk apa? Agar kita terkena musibah, ya. Kita langsung ingat kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini lupa. Kadang-kadang kita ini merasa ketika kita terkena musibah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya ini sakit kok nggak diberi kesembuhan. Saya ini sudah bekerja keras ya Allah. Saya kok nggak bisa jadi orang kaya. Saya ini sudah belajar ya Allah. Kenapa saya tidak menjadi orang yang sukses, orang yang pintar? Ya. Kadang-kadang kita ini mengeluh. Ya. Diberi satu musibah, satu masalah, mengeluhnya ribuan. Ya. Banyak kita mengeluh kepada Allah. Padahal apa? Padahal ribuan jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita lupa. Nikmat sehat, ya, nikmat detak jantung, hembusan nafas, mata kita bisa melihat, ya. Mata kita diberikan apa itu? Bulu mata. Oh, coba mata kita ini nggak diberikan bulu mata. Ya nggak bisa melihat. Gak iso ndelok. Paling iso ndelok tuyul. Gak iso ndelok menungso. Delok jin barang halusan. Ya. Coba alis ini nggak dikasih oleh Allah. Kita nggak akan terlihat ganteng, nggak akan terlihat tampan. Ya. Koyo opo ya dikeruk gini. Elek, jelek. Ya. Kita lupa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu jutaan. Jutaan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita lupakan dengan satu musibah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ya, makanya kita ini butuh pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini, ya, ini adalah satu cara, satu metode dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita apabila kita terkena musibah, terkena masalah, apabila kita bangun tidur langsung mengingat Allah. Ya, kalau kita kan enggak, bangun tidur yang dicari HP, delok WA, delok status, ya delok Facebook. Waduh, kok nggak bales rek WA aku rek. Wingi nggak dibales, lali ta ambek aku wis duwe maneh ta. Ya. Kita bingung, ya. Yang dicari apa? HP. Ya. Kita lupa bahwa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 hadis ini mari kita amalkan sedikit-sedikit yang disabdakan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, bisa bertemu kembali, bisa bertatap kembali, bisa ngaji bersama-sama untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ya kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi barokah buat kita, dan bisa menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita siapa tahu ya, dengan kita belajar bersama-sama, dengan duduk kita di tempat ini, siapa tahu duduk kita ini menjadi satu amal dari niat kita hadir di dalam majelis ilmu yang nantinya menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan iman wal Islam fi taatillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.